saudara-saudara. Iya. Kuliah kita hari ini itu menyangkut 4 subtopik. Ya. Pertama, atas tanah, hak ruang bawah tanah, hak ruang atas tanah, dan hak milik satuan rumah susun, terutama mengenai perkembangan sesuai dengan PP 1821, bahan yang terakhir ya. Baik, jadi saudara-saudara, hubungan hukum dengan tanah itu bertingkat, ya. Yang paling rendah itu namanya occupation, ya. Apa itu occupation? Garapan, penggarapan. Lalu hubungan hukum itu kalau garapan itu berlangsung terus, maka garapan itu menjadi possession, ya. Kalau nanti possession itu dilegalisasi oleh negara, maka possession menjadi ownership. Begitu ya, jelas ya, Muhammad Praitno ya. Jelas, Praitno? Siap, jelas Pak. Ya, jadi hubungan itu bertingkat. Yang paling rendah namanya garapan. Garapan itu biasanya dalam praktek peraturan perundang-undangan kita, hubungan hukumnya 25%. 25% dari hak milik. Ya. Lalu kalau dilakukan long term occupation, ya, okupasi untuk jangka waktu lama, long term itu dalam bahasa peraturan kita 20 tahun. Gitu ya. Kalau terjadi long term occupation, maka occupation berubah, menguat hubungannya menjadi possession. Possession itu hubungan hukumnya sudah 90%, saudara-saudara. 90%. Nanti negara tinggal melegalisasi menjadi ownership, gitu. Jadi makanya ada teorinya itu. Teori hukumnya mungkin Anda sudah dapat dari ilmu hukum yang mengatakan possession is 90% of ownership, ya. Bahwa hubungan hukum possession itu nilainya 90% dari pemilikan atau hak milik. Oke. Jadi sekali lagi, apa yang disebut dengan hubungan tenurial, saudara-saudara? Hubungan tenurial adalah hubungan penguasaan pemilikan. Jelas ya, Saudara Aji Sakalingga? Siap Pak, jelas Pak. Baiklah. Nah, jadi hubungan tenurial dengan tanah itu diakomodasi dengan apa yang disebut sebagai hak, ya. Selain itu, ya, hubungan pemanfaatan sumber daya alam lainnya itu diakomodasi dengan izin. Paham ya saudara ya? Jadi kalau kita mau ngambil kekayaan alam dari tubuh bumi, namanya izin usaha tambang, ya, IUP, ya, izin usaha pertambangan. Nah, kedua hubungan hukum inilah yang dibangun di negara kita untuk menerjemahkan pasal 33 ayat 3 hak menguasai negara, ya, agar rakyat bisa punya hubungan hukum terhadap tanah dan sumber daya alam, dan dengan hubungan hukum itu diharapkan rakyat bisa menjadi sejahtera, gitu ya. Jadi nanti kerja kalian di BPN itu kalau mengerjakan hubungan hukum ini, itu artinya kalian ikut mensejahterakan rakyat, ya, mensejahterakan rakyat. Karena kalau dia nanti sudah punya sertifikat, dia bisa sekolahkan, ya toh. Kalau semakin banyak yang disekolahkan untuk kegiatan bisnis, itu terjadi namanya financial inclusion,
ya. Financial inclusion artinya semakin banyak orang secara gotong royong menanggung beban ekonomi negara. Nah, gitu. Nah, jadi ini penting sekali, saudara-saudara, saya ingatkan bahwa yang menjadi tanggung jawab kita memberikan hubungan hukum dengan tanah itu namanya hak, ya. Tentu hak terhadap tanah namanya hak atas tanah. Begitu ya, saudara Ika ya. Paham Ika? Siapa paham? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan lagi apa perbedaan hubungan hukum itu. Ya, beberapa hal nanti kalian boleh cari perbedaan yang lain. Tapi Bapak ingin menjelaskan yang ini dulu, ya. Apa perbedaan hubungan hukum hak dan hubungan hukum izin, ya? Kalau hak, terminologi hukumnya disebut right, ya, right, ya. Bukan title. Kalau title itu namanya alas hak, ya. Kalau hak namanya right. Kalau sumber daya yang lain izin, istilah Belandanya itu vergunning, ya, vergunning. Bahasa Belanda itu G dibaca hak, ya, vergunning. Jadi namanya izin garap, namanya okupasi vergunning, ya, okupasi vergunning. Dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut permit, bisa disebut juga license, ya, license. Nah, makanya dulu mungkin kalian pernah bekerja, mungkin yang sudah pegawai ya, menemukan ada alas hak yang disebut okupasi vergunning, ya, alas hak. Nah, yang kedua, hak itu baru diberikan kalau ada alas hak, kan begitu? Ini siapa yang pegawai nih, yang sudah pegawai? Mengapa setiap hak harus didahului dengan alas hak? Ya. Kenapa? Karena secara hukum begitu, antara hak dan izin itu beda karakter hukumnya. Kalau hak harus didahului alas hak. Alas hak itu disebut, artinya itu adalah bukti tenurial, bukti awal penguasaan pemilikan, itu namanya alas hak, ya, bukti awal. Kalau bukti pemilikan namanya sertifikat, begitu ya saudara ya. Nah, sedangkan izin dia tidak perlu alas hak dulu. Tidak perlu alas hak. Izin itu langsung bersumber pada hak menguasai negara. Jadi kalau orang mau diberikan izin, ya dia nggak membutuhkan alas hak. Dia karena langsung bersumber pada hak menguasai negara. Nah, sekarang kita kembali ke hak. Karena semua hak didahului alas hak, maka setiap hak atas tanah yang berakhir jangka waktunya, ini ya saudara ya, setiap alas hak yang berakhir jangka waktunya, maka bekas pemegang hak mendapat dalam tanda kutip hak prioritas. Hak prioritas. Begitu ya saudara ya. Mendapat hak prioritas. Hak prioritas itu terminologi hukum kita itu. Hak diutamakan untuk memperoleh tanah itu dibanding dengan yang lain. Ya, itu namanya hak prioritas. Nanti boleh kamu cek itu ya. Di misalnya di Kepres 32 ya, mengenai berakhirnya tahun 9, berakhirnya hak atas tanah bekas hak barat, buat bekas pemegang hak diberikan prioritas untuk mendapatkan tanah itu. Sepanjang, ingat itu, sepanjang tanah itu dikuasai secara fisik.
Ya. Kalau tanah itu tidak dikuasai secara fisik, hak prioritasnya beralih kepada orang yang menguasai secara fisik. Jadi saudara-saudara, ingat itu ya, walaupun berakhir haknya, dia punya hak prioritas, ya, sepanjang dikuasai secara fisik oleh bekas pemegang hak. Ya. Kira-kira mengapa hukum mensyaratkan seperti itu, saudara-saudara? Yang perempuan dulu, saudara Alicia Andam. Mengapa Ya, Pak. hukum? Silakan. Nggak jelas itu, Alicia. Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Wah, kamu sambil ngurus apa? Sambil masak ya? Sambil nulis, Pak. Mengapa hukum memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak? Saya belum tahu, Pak. Oh, baik. Siapa yang bisa? Lina Hutabalian. Masih kurang paham, Pak. Belum ya? Atau ada yang paham? Coba. Saudara? Atau saya ubah pertanyaannya. Apa yang terjadi kira-kira kalau prioritas itu tidak diberikan kepada bekas pemegang hak? Saudara Made Sutresna. Kenapa hilang itu apanya? Apa? Mungkin Pak. Bisa diulang Pak ya? Mengapa hak prioritas diberikan kepada bekas pemegang hak? Bisa dipahami tadi ya, kalau haknya berakhir, maka bekas pemegang hak punya hak prioritas untuk mengajukan permohonan hak yang baru. Itu artinya hak prioritas ya, Saudara Rio ya. Nah, mengapa perlu diberikan itu? Supaya tidak terjadi chaos ya. Supaya tidak terjadi chaos, maka bekas pemegang hak harus diberikan hak prioritas untuk memperoleh tanah itu. Misalnya begini, supaya Anda bisa membayangkan ya, kalau misalnya kita punya rumah di perumahan itu biasanya hak apa, Saudara Rio Aldi? Saya mohon izin menjawab Pak, biasanya hak guna bangunan Pak. Betul, hak guna bangunan. Hak guna bangunan biasanya berakhir 30 tahun atau ada juga yang 20 tahun. Kalau bekas pemegang HGB itu tidak diberikan hak prioritas, apa yang terjadi? Wah, orang nanti akan rame-rame memperebutkan tanah itu. Begitu kan Saudara Putri? Orang akan merasa bebas untuk mendapat tanah itu. Semuanya berlomba-lomba. Kalau seperti itu, terjadilah nanti chaos, ya. Terjadi pertumpahan darah. Ya. Kalau ada HGU sudah berakhir, ya. Kalau pemegang hak prioritas tidak diberikan, kalau pemegang hak tidak diberikan hak prioritas, maka orang akan rame-rame menduduki tanah itu. Kalau itu terjadi, maka
terjadilah chaos, kan begitu. Nah, itu makanya logika hukum memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak. Jelas ya, saudara? Jelas, Bapak. Bagus. Nah sekarang kita lanjut. Nah, kalau izin berakhir sepenuhnya langsung menjadi objek hak menguasai negara. Mohon izin Bapak, materinya belum muncul Bapak, terima kasih. Loh, di saya udah muncul apa? Mungkin bisa dipindahan dulunya Pak, share screen-nya Pak, karena yang tampil ini masih window-nya Bapak. Mohon izin Bapak. Bentar ya. Ini udah. Siap, sudah tampil Bapak. Sudah ya, ya makasih ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau izin berakhir? Kalau izin berakhir sepenuhnya menjadi objek hak menguasai negara, dia tidak punya prioritas. Ya. Nah, selanjutnya hak, aturan pertanahan dan persepsi struktur hukum. Struktur hukum itu artinya orang-orang yang menegakkan hukum, mulai polisi, jaksa, hakim, ya. Itu namanya struktur hukum. Nah, aturan hukum dan persepsi struktur hukum belum sinkron tentang aspek hukum tanah negara ini. Ya, nanti akan saya share bagaimana pendapat Ibu Profesor Maria Sumarjono. Ya, beliau salah satu yang tidak setuju ada hak prioritas bekas pemegang hak. Ya, peraturan kita juga, persepsi aturan perundang-undangan kita juga masih ada yang tidak begitu seragam. Coba nanti saudara lihat antara PP 40 tahun 96 dengan Permen 9 tahun 99. Itu dicatat itu, nanti dilihat itu. Di mana perbedaan aspek hukum tanah negara menurut kedua aturan perundang-undangan itu. Oke. Nah, lalu izin, pengaturan izin sejak reformasi, hubungan hukum terhadap sumber daya alam non tanah sudah disebut izin. Izin. Kalau dulu macam-macam, ada HPH untuk kehutanan, begitu ya. Penguasaan hutan, untuk pesisir dulu ada hak penguasaan pesisir ya. Nah, sekarang setelah reformasi semua sudah diubah terminologinya menjadi izin. Ya, jadi sekarang terminologi yang ada itu dalam sumber daya alam itu hanya tanah atau izin. Sorry, right atau vergunning, hak atau izin. Ya, begitu. Oke. Sampai ke sini ada yang mau ditanyakan, jadi kalian sudah jelas ya hubungan hukum dengan tanah disebut hak, hubungan tenurial dengan tanah disebut hak, hubungan pemanfaatan disebut izin. Gitu ya. Perbedaan izin dan hak, Anda harusnya sudah paham nanti ini. Nanti kalau nggak paham, boleh nanti kita diskusi di itu ya. Nanti saya sudah bilang si saudara Fadel untuk membangun diskusinya nanti. Diskusinya harus lebih terbuka, supaya kalian juga secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam sosialisasi aturan perundang-undangan yang diproduk di bidang pertanahan. Kamu itu bukan mahasiswa umum, kamu taruna yang khusus belajar di pertanahan. Sehingga pengetahuan pertanahanmu harus lebih baik daripada perguruan tinggi yang lain, apalagi dengan masyarakat umum. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini, saudara? Sebelum kita masuk ke berikutnya. Mohon izin Bapak, mungkin saya dikit aja Pak. Siapa ini? Fadel Pak. Oh Fadel, silakan Fadel. Ya Bapak, mohon izin Bapak, ini terkait tadi dengan berakhirnya jangka waktu dan hak prioritas Pak bagi pemegang
ex hak barat, Pak. Itu kan Oke. seperti kita ketahui bahwa itu banyak ditelantarkan, Pak, yang ex hak barat tersebut. Yang setahu saya Pak. Tapi itu dikuasai orang lain. Dan Bapak tadi bilang yang lebih diprioritaskan itu yang menguasai secara fisik ya, Bapak. Ya, Nah, tetapi jika bisa pulsa ex hak barat tersebut ingin dikonversi, Pak, didaftarkan konversi, bagaimana dengan yang menguasai secara fisik? Apakah dia harus pindah atau apa, Pak? Mohon izin penjelasannya, Pak. Terima kasih. Karena banyak terjadi clash di lapangan akibat hak seperti ini, Pak. Terima kasih, Pak. di mana yang terjadi kau tahu, Saudara Fadel? Ya, Pak, di daerah saya, Pak, di Kabupaten Luwu Utara kemarin, Pak, sewaktu saya masih bertugas di Kabupaten Luwu Utara, Pak. Baik, ya. Jadi pertama saya luruskan dulu pertanyaannya bahwa HH Barat semua konversinya sudah berakhir sejak 24 September tahun 80. Begitu ya Pak Del ya? Konversi yang masih bisa itu adalah konversi hak-hak Indonesia atau hak adat. Kalau konversi hak Barat itu tidak ada jangka waktunya. Sedangkan konversi hak Barat itu ada jangka waktunya, yakni 24 September tahun 80, ya, 20 tahun setelah UPA. Nah, jadi kalau nanti ada bekas pemegang hak Barat mengajukan konversi, saudara harus tolak, ya, karena statusnya secara hukum sejak 24 September itu sudah tanah negara. Tanah negara tidak boleh lagi melalui jalur konversi, tapi melalui permohonan hak, ya. Nah, maka dalam permohonan hak kita harus melihat siapa yang paling berkepentingan, ya, yang diprioritaskan untuk memperoleh hak itu. Nah, ini pertanyaannya. Tadi hukum mengatakan bekas pemegang hak, begitu ya? Bekas pemegang hak. Tetapi kalau dia tidak menguasai secara fisik, hak prioritasnya hilang. Karena secara tidak langsung dia itu sudah menelantarkan, dia nggak peduli lagi. Oh ini dia tidak bertindak lagi sebagai penjaga, ya, penjaga tanah negara. Nah, mungkin kalian sudah apa ya? Sudah pernah dengar itu ya? Ada itu. Kalau kita punya hak atau kepentingan, kita diserai tanggung jawab untuk menjaga. Konsep menjaga itu dalam hukum disebut zakwarneming, ya, zakwarneming. Zakwarneming. Nanti dicek ya, Fadel di Google ya, zakwarneming adalah gitu ya, dicek. Siap, Pak, siap. Nah, jadi bekas pemegang hak memiliki prioritas untuk didahulukan sepanjang dikuasai secara fisik. Oleh karena itu, siapa yang menguasai secara fisik dan dia melaksanakan tanggung jawabnya 2 tahun misalnya, dia dapat izin dari penguasa paling kecil, paling rendah, dia bayar pajak, berarti pemegang tanah negara itu prioritasnya sudah beralih kepada yang menguasai secara fisik. Oke, tadi pertanyaan Fadil gimana deh, coba? Ya, Bapak. Jadi yang lebih berhak yang menempati di atas itu ya, Bapak? Ya, bahasa hukum kita di ATR BPN yang menguasai secara fisik. Begitu ya? Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Berarti kalau yang menempati itu ingin mendaftarkan haknya, alas haknya itu harus seperti apa, Bapak? Karena dia kebanyakan hanya pada numpang, Pak.
Betul, kalau badan umum belum bisa. Nanti biasanya kan ada Pemda yang memberikan surat garap baru. Kalau dulu di Sumatera Utara namanya kartu penggarap, ya, kartu penggarap. Jadi harus ada semacam izin dari negara untuk melegitimasi garapannya itu. Lalu dia misalnya sudah bayar pajak bertahun-tahun, kan begitu ya. Nah, tetapi ingat, ada pasal 5. Pasal 5 dari Kepres 3279. Nanti kalian cek ya. Pasal 5 Kepres 3279 mengatakan ya, hak prioritas berakhir setelah mendapat atau setelah melakukan penyelesaian dengan bekas pemegang hak, ya. Jadi dia harus melakukan penyelesaian, biarpun dia sudah punya hak prioritas, dia nggak bisa main terabas begitu. Jadi nanti bekas pemegang hak harus tetap mengeluarkan pelepasan, tapi hak prioritas sudah berada pada yang menguasai fisik, gitu. Jelas ya Pak ya? Ya Bapak, berarti desa itu bisa mengeluarkan surat keterangan pengalihan hak garapan ya Bapak kepada yang menempati. Bukan. Si PT perusahaan asing itu, hak barat itu, dia nanti mengeluarkan pelepasan hak. Pelepasan bekas pemegang hak, ya. Dan dia harusnya tidak boleh lagi tidak mengeluarkan itu oleh karena dia tidak menguasai lagi secara fisik. Dia sudah menelantarkan. Dia tidak amanah sebagai penjaga tanah negara, gitu ya. Tadi kita katakan ya, prioritas itu muncul kepadanya karena dia menguasai secara fisik. Menguasai secara fisik itu bahasa Permen 9 tahun 79, artinya dia melaksanakan tugasnya menjagai tanah negara itu, gitu ya. Yang menjagai tanah negara itulah yang mendapat prioritas secara fisik. Secara hukum, sorry. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan yang lain, saudara? Ya, saya rasa cukup Pak, terima kasih banyak. Bagus. Nanti sambil kalian naik tingkat nanti pemahamannya akan bertambah lagi ya. Tapi ini basis ini you harus paham semuanya. Kalau enggak nanti hancurlah mata pelajaran yang lain kan. Jangan sampai tidak kuat basisnya ya, harus kuat basisnya supaya memahami mata pelajaran yang lain lebih baik ya, bagus. Nah sekarang kita beranjak ke hak atas tanah. Jadi saudara-saudara, di atas permukaan bumi itu ternyata bisa muncul beberapa hak, begitu ya, ya. Nah, tadi sudah paham logikanya ya. Dalam kuliah pertama mungkin kalian sudah mempelajari hak penguasaan atas tanah itu pasal 1 hak bangsa, pasal 2 hak menguasai negara, pasal 3 hak ulayat, pasal 4 junto pasal 16 hak atas tanah. Begitu ya. Dalam perkembangan perundang-undangan yang lain ada lagi hak tanggungan, ada lagi hak milik satuan rumah susun. Dan begitu ya. Dalam perkembangan yang baru kita Undang-Undang CK ada lagi namanya hak atas ruang atas tanah. Ada lagi hak atas ruang bawah tanah, ya. Nah, ini sekarang yang paling banyak kita hadapi dalam pekerjaan kita itu adalah hak atas tanah. Jadi ini dulu yang harus paham semua lebih baik, ya. Kelihatan ya slide-nya sekarang hak atas tanah. Hak atas tanah itu menurut pasal 4 adalah hak atas permukaan bumi. Permukaan bumi. Karena definisi tanah menurut UPA itu kan permukaan bumi. Ya. Hak atas permukaan bumi. Coba lihat gambar ini. Buat lihat gambar ini ya. Yang kita punya itu adalah hanya hak atas permukaan buminya. Ya. Nah,
Yang kedua, kunci definisi yang kedua, hak atas tanah itu memberi wewenang. Memberi wewenang, satu, menggunakan tanah yang bersangkutan. Menggunakan tanah itu. Dan yang kedua, menggunakan tubuh bumi ke bawah, sedikit ke bawah, dan ruang di atasnya sedikit ke atas, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita punya atas tanah, kewenangan yang pertama adalah kewenangan menggunakan tanah itu. Ya. Nah, menggunakan untuk apa? Untuk digunakan kalau pertanian ditanami tanah pertanian, kan begitu kan? Kalau untuk rumah didirikan rumah, kan begitu? Untuk hotel didirikan hotel, kan begitu. Jadi kewenangannya itu selain menggunakan tanah itu sendiri, juga bisa menggunakan sedikit tubuh di bawah dan sedikit di atas tanah. Sekedar berhubungan langsung dengan penggunaan tanah itu. Misalnya coba lihat ini, pohon ini. Pohon apa ini namanya ini? Atau kalau ada pohon cabai di sini, apakah penggunaan tanah untuk pohon cabai menggunakan ruang di atas tanah? Saudara Reza? Siapa? Kalau cabai tanamnya di tanah, Pak. Loh, ya tapi dia menggunakan ruang nggak itu? Ya menggunakan. Iyalah, minimal 30 cm toh. Siap. Iya. Kalau kamu untuk tanam pohon kelapa di atas tanah kamu, ya kan menggunakan ruang juga dia. Minimal 30 cm sesuai dengan ruang itu. Kalau kamu mendirikan rumah, kamu juga menggunakan ruang sampai ke untuk kepentingan atapnya, ya toh? Sampai kepentingan atapnya. Iya, Pak. Dia juga bisa menggunakan tubuh bumi sedikit. Kalau kita bangun untuk rumah, kita gunakan untuk fondasi. Jangan menggunakan sedikit tubuh bumi toh untuk fondasi. Nah, apakah pohon juga menggunakan tubuh bumi? Ya, menggunakan untuk akar-akarnya. Kan begitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, mengapa pasal 4 UPA memberikan definisi seperti itu? Jadi definisi pasal 4 ini adalah pemilikan tanah berdimensi 2, panjang kali lebar, hasilnya luas, yang kalian ukur kan luas ya. Pemilikannya berdimensi 2, panjang kali lebar, tapi penggunaannya berdimensi 3, panjang kali lebar kali tinggi. Kan gitu ya? Itu istilah Bapak Profesor Budi Harsono. Dari pasal 4 UPA ini, maka kita memahami, seperti katakan Bapak Profesor Budi Harsono, hak atas tanah itu pemilikannya berdimensi 2, penggunaannya berdimensi 3. Berdimensi 3 artinya boleh menggunakan sedikit di atas dan menggunakan sedikit di bawah. Sepanjang apa saudara? Sepanjang diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu. Harus langsung berhubungan. Kalau untuk rumah, boleh gunakan ke atas untuk atapnya, boleh gunakan ke bawah untuk fondasinya. Ya, untuk fondasinya. Itu namanya sepanjang berkaitan langsung dengan penggunaannya. Nah, itulah istilahnya pemilikannya berdimensi 2, panjang kali lebar, penggunaannya berdimensi 3, panjang kali lebar kali tinggi. Begitu. Oke. Nah, itu yang disebut sebagai definisi hak atas tanah. Jadi karena yang kita miliki adalah permukaan bumi, hanya permukaan bumi, maka dalam konsep hukum tanah nasional, benda-benda di atas tanah tidak otomatis menjadi dimiliki oleh yang punya tanah. Begitu ya saudara ya.
Nah, itu yang disebut sebagai azas pemisahan horizontal, ya. Azas pemisahan horizontal artinya bahwa yang mempunyai tanah tidak otomatis mempunyai benda-benda, ya, tanaman, bangunan, dan lain-lain di atas tanah itu. Begitu, saudara, ya. Jadi bisa saja yang punya tanah si A, tapi yang punya bangunan si B. Bisa saja. Nah, kalau demikian, saya ingin bertanya, apakah mungkin pemilikan tanah bersatu dengan pemilikan bangunan dan tanaman di atas tanah? Siapa bisa jawab? Saudara Rafael. Dimungkinkankah pemilikan tanah bersatu dengan pemilikan bangunan tanaman di atas tanah? Farhan. Dimungkinkankah, saudara? Bah, bagaimana ini? Bagaimana kamu nanti kasih nasihat pada orang tuamu di kampung kalau kau nggak tahu itu? Arya Jaya Pradana. Siap, menurut saya sangat dimungkinkan, Bapak. Ya, caranya? Jika seseorang memiliki tanah dan sekaligus bangunan-bangunan di atasnya, Pak. Bukan. Kalau misalnya nanti orang tuamu mau beli tanah. Tadi kan hukumnya pemilikan tanah tidak otomatis memiliki bangunan dan tanaman di atas tanah itu. Kan begitu? Lalu kalau kamu nanti mau beli tanah, apa yang harus kamu cermati kepada, atau apa yang harus kamu sarankan kepada orang yang membeli tanah? Supaya pemilikan tanah itu meliputi pemilikan bangunan dan tanaman di atas tanah itu. Izin menjawab, Pak. Silakan. Jadi Pak, sebenarnya di Indonesia itu kalau di pendaftaran tanah ada 3 registration. Yang pertama ada registration of title atau right, kedua registration of deed, dan juga registration of incumbrance. Nah, di mana yang berhubungan dengan hak atas di atas tanah itu, di mana masuk dalam incumbrance, Pak, di mana mengenai pembebanan dari tanah-tanah tersebut, Pak. Jadi jika kita memberikan saran kepada orang lain, lebih kita menekankan kepada 3 hal itu, Pak. Jadi tidak ada salah pemahaman mengenai registration of title atau right dengan registration of incumbrance, Pak. Iya, itu omonganmu itu terlalu ilmiah itu. Nanti orang tuamu di kampung nggak bisa jawab itu, nggak menerima itu. Coba secara hukum dulu. Apa yang kamu sarankan? Kalau kita jual beli tanah, kita pergi kemana? Saudara Baskara. Jual beli tanah ke notaris sama PPAT, Pak. PPAT, Bapak, untuk pembuatan akta jual beli. Ya, kalau sudah bersertifikat kita ke PPAT, ya. Karena aktanya itu akta PPAT, bukan akta notaris, ya. Terus apa yang kamu sarankan? Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kita mau membeli tanah, maka harus dicermati di dalam aktanya, harus tegas dinyatakan bahwa yang dibeli itu adalah tanah beserta bangunan dan tanaman, begitu ya, dan semua hantu-hantu di atas tanah itu, ya, nah, begitu. Kalau tidak ada pernyataan membeli tanah dan bangunan dan tanaman di atas tanah itu, maka secara hukum kita tadi hanya membeli tanahnya. Nah, jelas ya, Saudara Nur Aisyah ya. Kalau tidak dinyatakan tegas dalam aktanya, maka berarti secara hukum kita hanya membeli
tanahnya, tidak ikut bangunan dan tanaman di atas tanah itu. Maka di akta PPAT itu harus dinyatakan secara tegas. Nah, jadi kalau tafsir a contrario-nya, kalau tidak dinyatakan secara tegas, berarti kita hanya membeli tanah itu. Nah, jangan kamu kira itu hanya ada di Pulau Jawa. Saya juga kalau beli tanah di kampung-kampung di Yogyakarta, itu masih menjadi kesadaran hukum orang di desa-desa. Ya, coba nanti perhatikan kalau orang tua mau beli atau menjual tanah, mesti ada kata-kata itu. Ya, di Yogyakarta itu kalau kita beli tanah di kampung-kampung itu nggak termasuk pohon-pohonnya itu harus beli tersendiri tuh. Ya, artinya saudara-saudara, azas pemisahan horizontal itu menjadi kesadaran hukum dari masyarakat Indonesia pada umumnya, ya, sesuai dengan prinsip UPA yang menjadi kesadaran hukum rakyat banyak, ya, rakyat banyak pada umumnya. Nah, itulah UUPA pasal 4. Jelas ya saudara ya? Nah, sekarang kita lihat ada perkembangan baru saudara-saudara. Perkembangan baru di pasal 4. Pasal 1/4 PP 18 tahun 2021. Di situ dikatakan hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak tanah, termasuk ruang di atas tanah dan ruang di bawah tanah. Nah, ini apa artinya nih? Siapa yang bisa menafsir ini? Jadi kalau tadi di UPA dikatakan hak atas tanah itu adalah hak atas permukaan bumi. Demikian ya saudara ya. Nah, di PP ini dikatakan hak atas tanah itu termasuk ruang atas tanah dan ruang di bawah tanah. Nah, ini maksudnya adalah hanya berlaku untuk kasus tertentu. Untuk kasus tertentu artinya hanya berlaku ketika di atas bidang tanah itu nanti ada hak ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Itu tadi yang saya katakan yang diintroduksi oleh perkembangan PP 18 tahun 2021. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah dengan PP 18 2021 kita sudah berubah dari azas pemisahan horizontal ke azas perlekatan? Azas perlekatan itu namanya aksesi. Ya. Apakah itu kita berubah, Saudara Arif Darmawan? Coba. Mohon diulangi Pak, pertanyaannya Pak. Gundul mula. Tadi azas pemisah, azas penguasaan pemilikan tanah kita itu apa tadi? Azas pemisahan horizontal, begitu ya, saudara ya? Saudara Arif Darmawan? Iya Pak, siap. Nah, dengan pasal 1/4 ini dikatakan bahwa hak itu meliputi ruang di atas dan ruang di bawah tanah. Berarti hak atas tanah dalam hal ini tidak lagi sekedar permukaan bumi, tapi juga sudah meliputi ruang di atas dan ruang di bawah tanah. Kan begitu ya? Ya Pak. Nah, kalau ada orang pintar tanya, apakah itu berarti kita sudah berubah azas pemisahan horizontal ke azas aksesi, perlekatan? Kalau azas perlekatan itu apa? Tanah meliputi bangunan dan tanaman di atas tanah, begitu ya? Kalau azas pemisahan artinya tanah tidak meliputi pemilikan bangunan dan tanaman di atas tanah. Nah, dengan pasal 1/4, apakah kita telah berubah gitu?
Gimana Saudara Arif? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan. Belum tahu, Pak. Ya, jujur itu lebih bagus. Ya, daripada pura-pura tahu nggak tahu, itu berarti namanya tidak jujur. Tapi jangan terlalu sering tidak tahu, Saudara Arif ya. Berarti kecerdasannya tidak bertumbuh, pengetahuannya tidak bertambah. Hari ini tidak tahu, besok harus tahu, ya. Nah, tadi saya ulang. Apakah kita berubah? Apakah azas penguasaan pemilikan tanah kita berubah? Tidak berubah. Pasal 1/4 hanya berlaku ketika terjadi ya penguasaan pemilikan ruang di atas tanah dan ruang di bawah tanah melalui hak atas ruang di atas tanah dan ruang di bawah tanah. Tetapi pada umumnya di atas permukaan bumi itu berlaku azas pemisahan horizontal. Begitu ya Saudara ya? Jelas ya Saudara? Siap ya Bapak. Ya nanti sambil dihayati lah ya, sambil dihayati nanti baca-baca supaya lebih jelas. Jangan penting kamu tetap semangat mengikuti perkembangan ya. Oke. Nah, kalau mau kita supaya memantapkan pemahamanmu yang berlaku umum seperti ini ya. Hak atas tanah itu permukaan bumi ya. Juga bisa menggunakan di atas dan sedikit di bawah sepanjang berhubungan langsung dengan penggunaannya. Itu pada umumnya. Nah, oke. Saya ingin bertanya lagi, yang kedua ya. Kalau misalnya ada pemilik hak atas tanah, apakah pemilik hak atas tanah itu boleh mengambil kekayaan alam yang terdapat di bawah tanah, di tubuh bumi? Jadi misalnya kita punya tanah, lalu menurut perkiraan para ahli di bawah tanah kita itu ada tambang emas, ya, ada tambang emas. Apakah kita boleh menggali tanah itu sampai ketemu tambang emasnya berdasarkan hak atas tanah? Saudara Pinka? Siap tidak, Pak? Kenapa tidak boleh mengambil kekayaan alam berdasarkan hak atas tanah? Menurut saya, Pak, tadi kan ada dikatakan hanya, Pak bilang tadi sedikit. Itu kan bukan lagi bagian haknya, menurut saya sih, Pak. Iya, bagus. Karena kalau mengambil kekayaan alam di tubuh bumi itu sudah masuk rezim lain, yaitu rezim izin. Begitu ya saudara ya. Jadi hak atas tanah tidak meliputi hak untuk mengambil kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah itu. Oke. Saya berikan kesempatan dulu untuk bertanya 1-2 lagi tentang hak atas tanah sebelum kita masuk ke hak ruang atas tanah. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan Rio. Tentang yang tadi, Pak, yang jual beli, misalkan Pak, ada orang beli cuma tanahnya saja, Pak, dan di akta dituliskan hanya yang dibeli tanahnya aja, sedangkan bangunan berserta tanamannya tidak. Nah, terus bukti kepemilikan tanah, bukti kepemilikan rumah dan tanaman pemilik sebelumnya itu berupa apa, Pak? Apa berupa sekedar perjanjian aknanya tadi? Ya nggak ada. Itu kesadaran hukum masyarakat seperti itu. Itu namanya azas ya. Azas itu kan berasal dari nilai. Nilai itu artinya sikap, cara pikir ya. Masyarakat itu seperti itu. Kalau di pedesaan enggak ada. Kalau nanti di perkotaan baru ada. Itu namanya ada namanya hak apa itu namanya itu? Hak bangunan. Hak bangunan itu dikeluarkan oleh PU ya. Oleh PU. Tapi itu juga masih perdebatan.
Setahu saya kemarin ketika kita dimintai para harmonisasi itu belum jelas itu, karena kita beranggapan untuk bangunan juga yang memberikan haknya itu kita, misalnya untuk rumah susun ya kita, namanya hak milik satuan rumah susun ya. Nah, jadi kalau di pedesaan itu menjadi kesadaran hukum, makanya disebut sebagai azas, ya. Jadi nggak bisa kita kalau misalnya beli tanah di desa-desa, kita beli tanahnya lalu dia bertahan, oh ini kan sudah meliputi ini, nggak bisa. Jangankan tidak termasuk, sudah termasuk meliputi bangunan dan tanaman saja, rakyat itu tetap minta itu dibayar kalau di desa-desa ya, tidak dibayar itu. Jadi dalam kesadaran hukum masyarakat di desa-desa itu sesuai dengan azas pemisahan horizontal bahwa yang dijual itu hanya tanahnya, padahal di aktanya sudah kita katakan itu menjual tanaman di atas tanah itu juga. Tetapi tetap saja kesadaran mereka itu harganya lain gitu ya, harganya lain. Itu di luar harga tanah gitu ya. Tapi ingat, itu berbahaya itu. Jadi dicek nanti kalau kamu kerja di kantor pertanahan, dicek apakah aktanya itu berbunyi seperti itu ya. Harus bunyinya itu memiliki tanah dan bangunan di atas tanah itu. Kalau dia tidak miliki, secara hukum tanah dan bangunan di atas tanah itu bukan miliknya loh. Hati-hati kalian ya. Itu berarti masih milik bekas pemegang tanah itu ya. Kalau kita melakukan jual beli tanah dengan PPAT-nya lupa menyatakan berikut tanah dan bangunan di atas tanah, berarti kita hanya beli tanahnya, bangunan dan tanamannya itu milik si bekas pemegang tanah itu. Begitu Saudara Rio ya. Siap, terima kasih Bapak.